Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu dan wabah corona ini segera berakhir agar kita segera bisa tatap muka di sekolah ya, dan bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Baik, Bu Rini di sini akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Apa sih cara belajar efektif itu? Belajar efektif itu ada tiga poin. Yang pertama, proses belajar mengajar yang berhasil guna. Artinya belajar itu akan menghasilkan sesuatu yang berguna, ilmu yang berguna untuk masa depan kalian nanti. Yang kedua, mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik. Jadi yang namanya belajar itu dari proses yang tidak paham jadi paham, jadi tidak bisa jadi bisa. Jadi nggak ada yang namanya anak bodoh itu ya, semuanya itu pinter. Yang ketiga, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul ya, dengan belajar melalui pendidikan kalian nanti akan bisa menjadi manusia yang unggul, yang bisa mencapai cita-cita yang kalian impikan sampai setinggi-tingginya. Lalu bagaimana sih Bu caranya belajar yang efektif itu biar kita menghasilkan sebuah kesuksesan? Ini ada beberapa langkah, beberapa cara. Nah, yang pertama, belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, kalian tuh bisa saling berbagi, bisa saling sharing, bertukar pikiran ya terkait materi-materi pelajaran yang belum kalian pahami. Yang kedua, membuat catatan. Nah, setiap materi yang disampaikan Bapak Ibu guru itu kalian bisa catat intisarinya, inti-intinya yang penting di buku kecil aja ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau jam kosong, kalau waktu longgar itu kalian bisa membacanya kembali. Kemudian yang ketiga, susun jadwal belajar yang berimbang. Nah, buat jadwal belajar jam berapa sampai jam berapa, kapan kamu harus belajar. Misalnya pagi, sore, atau malam dibuat jadwal jam berapa kamu harus belajar ya. Tapi harus berimbang, jangan terlalu padat, jangan satu hari belajar terus, jangan, kasihan otaknya ya, perlu refresh, perlu istirahat. Tapi ya gitu, jangan terlalu longgar, jangan main aja belajarnya cuman 10 menit. Nah itu juga gak bagus. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Kalian kan sudah buat jadwal belajar itu, hargai janjimu ya, komitmen, harus disiplin ya melakukan jadwal belajar itu. Kemudian yang kelima, ulangi ya setiap materi yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah. Ketika pulang nyampe rumah, buka lagi, dipelajari lagi. Jangan menggunakan sistem SKS. Apa itu? Sistem kebut semalam. Besok ulangan, malam begadang ya. Satu buku dipelajari semuanya, tidak akan maksimal nak ya. Lebih enak sebentar setiap hari dibaca. Nah, itu akan kamu lebih bisa menguasai pelajaran. Yang keenam, 2 kali 5 lebih besar 5 kali 2. Maksudnya apa itu? Nah, belajar sebentar 2 jam tapi sering dalam 5 kali sebulan itu lebih baik ya, daripada satu hari belajar 5 jam tapi jarang. Itu nggak bagus ya. Dengan model belajar ngemil ini sering ya, kan dikit-dikit tapi sering, kamu akan lebih mudah menguasai pelajaran. Yang ketujuh, sering-seringlah praktek, latihan terus mengerjakan soal itu nanti kamu akan terbiasa ya. Kedelapan, nah ini sangat penting juga ini, kenali gaya belajarmu. Ada yang sudah tahu gaya belajarnya apa? Nah, gaya belajar itu ada 3. Nah, tipe orang masing-masing berbeda. Ada yang tipe visual itu indera penglihatannya itu lebih dominan. Kalau auditory, pendengarannya. Kalau kinestetik, gerakannya, fisiknya. Jadi kalau
tipe visual itu, orang yang tipe visual itu sangat mudah memahami pelajaran ketika dengan membaca, dengan melihat pokoknya dengan membaca. Kalau auditory, dia itu paham kalau dijelaskan, kemudian lewat musik dia itu seneng. Kalau kinestetik harus praktek kinestetik itu. Kemudian ini ada tes gaya belajar. Ayo anak-anak siapkan buku sama ballpointnya ya. Ini ada beberapa soal ya, untuk mengetahui gaya belajar kalian apa. Silakan pilih yang sesuai dengan diri kamu, A, B, atau C ya. Sudah nih ya, silakan dicoba. Nah, manakah jawabanmu yang paling banyak? Dihitung dulu, A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa ya. Sudah ketemu jawabannya? Oke. Jika jawabanmu lebih banyak A, berarti kamu tipe pembelajar visual. Kalau B, kamu berarti pembelajar auditory. Kalau C, kamu seorang pembelajar kinestetik. Nah, untuk tips cara belajar tipe-tipe visual, auditory, dan kinestetik nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Oke, baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Itu yang bisa Puri paparkan terkait cara belajar efektif. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.